dengan berbahagia. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan dan doa. Yang kedua penyampaian materi kajian Ramadan bermakna. Yang ketiga pengumuman dan yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi kajian Ramadan kepada yang kami hormati Ustaz Ahmad Arif Fakhruddin MC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang setia mengikuti petunjuk-petunjuknya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar kita dari matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Kita sekarang sampai kepada bab mim dan nun bertasydid. Babul mimi wan nunil musyaddadataini wal mim sakinah. Bab nun dan mim bertasydid dan mim sukun. Nun dan mim bertasydid dan mim sukun. Beliau mengatakan wa adhhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiyan. Dan bacalah dengan jelas gunnah. Maksudnya gunnahnya harus ditampakkan gunnahnya dari huruf nun dan mim apabila bertasydid. Ini mudah, Bapak Ibu sudah hafal, semua sudah paham. Dan bacalah dengan ikhfa. Al-mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahli al-ada. Dan bacalah dengan ikhfa huruf mim sukun apabila bertemu huruf ba. Dibaca juga disertai gunnah menurut pendapat terpilih di kalangan ulama ahli tajwid. Wa adhiranha 'inda baqil ahrufi wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Dan bacalah dengan jelas mim sukun pada sisa huruf selain mim dan ba. Jadi selain huruf mim dan ba, maka mimnya dihukumi izhar syafawi. Dan hati-hatilah membaca ikhfa pada huruf wawu dan fa. Baik, kita lihat syarahnya. Beliau mengatakan di sini wa adhhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida. Beliau memerintahkan dan bacalah dengan gunnah huruf nun dan mim apabila bertasydid. Contohnya ini, kita baca minal jinnati wan nas. Itu nunnya bertasydid, semuanya bertasydid, maka harus gitu. Dan ini aslinya kesempatan untuk para qari untuk memberikan hiasan-hiasan nada gitu, dicengkokkan sedikit atau digoyang begitu. Minal jinnati wan nas, kita baca minal
minal jinnati wan nas. Kurang lebih lamanya segitu kalau mau membaca dengan pelan atau sudah layak dipakai menjadi imam. Atau juga seperti firman Allah di surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil, begitu. Summa, coba kita baca al-muzammil. Muzammil. Ya, di sini Allah mengatakan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ya. Ya, itu gunnah. Sama di sini, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna, ya, itu gunnah. Dari sini juga sama kita baca, inna laka fin nahari sabhan tawila. Oke, kita kembali ke kitab. Kemudian beliau mengatakan, wa akhfiyannal mima in taskun bi ghunnatin ladaba'in 'al mukhtari min ahli al-ada. Dan ikhfakanlah mim sukun ketika bertemu huruf ba. Jadi ketika mim sukun bertemu huruf ba itu hukumnya ikhfa syafawi. Tadi mim sukun, nun tasdid, mim tasdid sudah. Sekarang kita masuk mim sukun. Mudahnya begini, mim sukun dibagi menjadi 3 nggih. Ini mim sukun dibagi menjadi 3. Yang paling kanan dihukumi izhar syafawi. Yang kedua ikhfa syafawi. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ya, itu namanya izhar, jelas, langsung pindah alhamdu. Hukum bacaan yang kedua adalah ikhfa syafawi, samar atau sedikit berdengung, digunnahkan. Ini apabila mim sukun bertemu huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Kalau mim sukun ketemu mim, itulah yang disebut mimi, karena mim ketemu mim. Ini yang paling mudah diingat. Kembali ke yang kedua, ikhfa syafawi. Contohnya begini. Di surah Al-Fil Allah mengatakan tarmihim bihijarah. Di sini mim sukun ketemu ba. Tarmihim satu kata, bihijarah satu kata. Di ujung akhir tarmihim dan di awal bihijarah. Nah, ini di sini dibaca ikhfa syafawi. Kurang tepat kalau dibaca tarmihim bihijarah, kurang tepat. Yang tepat diikhfakan. Tarmihim bihijarah. Kita baca sama-sama tarmihim. Oke. Roknya tebal atau tipis di tarmihim? Tebal. Kurang tepat kalau dibaca tarmihim. Jangan hanya tar tapi tarmihim bihijarah. Begitu. Yang berikutnya idgham mithlain atau idgham mimi.
Jadi langsung masuk digunakan mim ke huruf mim. Contohnya Allah mengatakan innaha alaihim muqsadah. Kita baca innaha alaihim muqsadah. Tadi Bapak Ibu atau adik-adik yang gunahnya masih mendahului saya masih mengatakan kalian sudah innaha, berarti pembiasaan gunah kalian perlu dipanjangkan sedikit, jangan buru-buru. Ini innaha gunnah, alaihim muqsadah, idgham mimi. Hati-hati di muqsadah. Kadang ada yang bacanya pakai ain, muqsadah atau musadah, kurang tepat. Harus karena iu ba musadah. Kita ulang. Innaha alaihim musadah. Oke. Kembali ke matan. Sudah begitu. Itu contohnya. Ini teorinya. Tadi mim sukun dibagi menjadi 3. Idhar syafawi, bila mim sukun bertemu huruf-huruf selain ba dan mim. Ikhfa syafawi, apabila mim sukun bertemu ba. Idgham mithlain atau idgham mimi, apabila mim sukun bertemu huruf mim, dibaca sempurna dan gunnah. Tadi sudah kita bahas mim dan nun tasdid gunnah. Contohnya wa mimma razaqnahum bi anna rabbaka. Kita baca wa mimma razaqa bi an. Oke. Kita lanjutkan bait berikutnya. Mim sukun sudah. Bab hukum tanwin dan nun sukun. Babu hukmi tanwin wa nunis sakinah. Beliau mengatakan wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamu wa qalbun ikhfa. Hukum tanwin dan nun adalah idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua, karena kita sudah belajar ini di sekolah SD, SMP sampai SMA. Fa'inda harfil halqi adhir wad-daghim fil lami warra la bighunnatin lazim. Pada huruf halqi dibaca idhar, huruf-huruf idhar tadi, huruf-huruf idhar a, ha, kha, a, gha sama ha. Dan diidghamkan pada huruf lam dan ra tanpa disertai gunnah, idgham bila gunnah. Wa adghimanna bi gunnatin fi yuminu illa bi kilmatin kadunya anwanu. Dan idghamkanlah disertai gunnah berdengung pada huruf yuminu, ya, wawu, mim, nun. Ada yang menyingkat dengan yuminu, ada yauman, ada muni, ada apa lagi? Yanmu. Betul. Kalau yanmu itu memiliki kata tumbuh, nama yanmu. Yuminu, ya, wawu, mim dan nun, gunnah. Tapi ada pengecualian di kata dunya atau sinwan atau anwanu, yaitu ketika nun sukun bertemu ya dalam satu kata atau satu kalimat, satu kata. Kita mudahnya terjemahkan dalam satu kata, karena kalau satu kalimat nanti dikira sama anak-anak panjang begitu. Meskipun dalam bahasa Arabnya kata itu kalimat, bahasa Arabnya kalimat jumlatun, bahasa Arabnya paragraf faqratun. Baik, kita lanjutkan. Wal qalbu 'indal babi gunnatin kadza
likhfa lada baqil hurufi ukhidha, dan iqlab pada huruf ba disertai gunnah juga. Ikhfa yaitu pada huruf sisa selain yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi nggih, iqlab pada huruf ba itu mim ba'di, ada gunnahnya juga. Dan selain itu, selain idgham, izhar, idgham bila gunnah, iqlab, semuanya ikhfa. Yang paling banyak hurufnya yang sering kita hafal di kumpulan kata sif dathana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqa da zalima. Baik, yang pertama izhar. Yang pertama izhar, kita mau mengambil contoh yang di mana? Yang di sini aja yang mudah. Izhar. Baik, ini tabelnya nggih. Nun sukun itu bersaudara sama tanwin atau dhammatain, kasratain atau fathatain, atau tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Bersaudara maka hukumnya sama. Nun sukun ini atau fathatain, dhammatain, kasratain kalau ketemu huruf hijaiyah, ada yang dihukumi izhar, ada yang dihukumi ikhfa, ada yang dihukumi iqlab, ada yang dihukumi idgham. Nah, idgham ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama izhar, ini hurufnya nggih, Bapak Ibu sudah hafal, saya sangat yakin. Izhar dibaca jelas, hurufnya ini ha, hamzah, ha, ain, kha, ghain, tanpa gunnah. Contohnya an'amta, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita baca siratal, ya, an'amta. Baik satu kata atau berpisah tetap izhar. An'amta kan satu kata. Kalau berpisah contohnya apa? Min indi. Nah, ini Allah mengatakan Thumma yaquluna hadza min indillah. Di sini min indillah ini izhar nggih. Nun sukun bertemu huruf ain. Baik. Kembali. Izhar mudah, kita percepat langsung ke nun sukun. Bertemu ba, iqlab. Merubah, iqlab itu adalah merubah nun sukun dan tanwin menjadi mim. Harusnya min menjadi mim. Ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contohnya la yumbadanna fil hutamah. Ini kita baca la yumbadanna. Enggak Bapak Ibu? La yum kalla la yumbadanna. Nafil hutamah. Oke. Kita cari contoh yang lebih banyak coba. Tadi Iqlab contohnya ini mim ba'di. Kita baca mim ba'di. Ada enggak di Al-Qur'an yang katanya anbiya? Ada. Wa qatlahumul anbiya'a. Kita lihat coba anbiya. Allah mengatakan, dari sini kita baca dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna Nah, di sini wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Kita baca dari dzalika.
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ini iqlab, nun sukun bertemu huruf ba. Anbiya, anbiya lagi, anbiya lagi. Min ba'di, ada banyak sekali min ba'di di Al-Quran. Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kita baca الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Ya, kurang lebih lamanya segitu. Min ba'di. Kembali ke penjelasan. Iqlab sudah. Nun sukun dan tanwin bertemu huruf yanmu atau muni atau apa? Ya, nun mim wawu dan lam ra. Yang pertama ini semua idgham. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Sama, bila gunnah dengan bi ghairi gunnah itu sama. Ghairil maghdubi bukan yang dimurkai, dan la artinya juga bukan atau tidak. Baik, contoh yang gunnah, kita baca yang gunnah. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita baca faman ya'mal khairan yarah. Tapi ada pengecualian di kata bunyan. Di sini Allah mengatakan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Di sini kita baca bunyan bukan bui. Okay. Bunyan, kemudian sinwan. Allah mengatakan wa nakhilu sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'i wahid. Sinwan, kemudian ad-dunya. Allah mengatakan fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Jelaskan di sini dunya, bukan fil hayatid dunya, bukan. Baik, kita percepat. Pokoknya ini pengecualiannya hanya ada 4, bunyanun, sinwanun, qinwanun, ad-dunya. Kok beda tulisannya di sini bunyan begini, di Al-Qur'an tadi beda? Ya, beda karena yang di Al-Qur'an yang resmi ini pakai khat Utsmani. Ini yang dikatakan standar Madinah tuh begini. Kalau yang tadi ini Al-Qur'an untuk orang Indonesia. Idgham yang tidak gunnah yaitu idgham bila gunnah. Contohnya ini, nun sukun bertemu ra, mir rabbihim. Kita cari di Al-Qur'an di ayat min rabbihim. Allah mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Kita baca ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, di sini mir rabbihim. Idgham bila gunnah, min ladunhu. Sama ini. Ada tasdidnya terbantu ini. Pokoknya kalau ada tasdid, huruf nunnya kalah langsung ke tasdid.
Allah mengatakan wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau dibaca azima itu zal azima, tapi kalau dha azima, maka sadaqallahul azim, bukan sadaqallahul azim. Kurang ditebalkan dikit. Yang betul sadaqallahul azim. Kita baca wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Min ladunhu di Al-Qur'an hanya ada 2. Tadi sama ini. Allah mengatakan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kita baca qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Ternyata di sini ada latihannya. Baik, kita baca latihannya. Coba Bapak Ibu langsung baca. Saya ingin dengar 3, 2, 1 dari Walain. Dari sini, okay? 3, 2, 1. Utul kitab bikulli wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Kalau ada huruf lam begini di Mushaf Madinah, sebaiknya lanjut, jangan berhenti. Kalau ada huruf lam begini. Kalau jim ini jaiz, berhenti boleh, lanjut boleh, tapi afdalnya berhenti. Baik, nanti kita sampai ke situ. Sekarang ikhfa. Ikhfa hurufnya ini. Kalau kita mau menghafal dari sini, dari ta nggih. Kan kita sudah hafal abata saja, halqa, tadaraza. Maka tinggal dihapus huruf-huruf izhar sama huruf idgham menjadi begini. Ta saja, tadaza, sa sha sa dha ta dha, faqaka. Ini berurutan juga. Ta saja, kan setelah jim apa? Ha. Berarti hanya dihapus, itu milik izhar. Ta saja, tadaza, ra-nya dihapus, itu milik idgham bila gunnah. Ta saja, tadaza, sa sha sa dha ta dha, faqaka. Contohnya ini Allah mengatakan wa min syarril, ra-nya tebal atau tipis? Ra-nya tipis. Wa min syarril, bukan wa min syarril, bukan syarril, tapi wa min syarril waswasil khannas. Kita baca syarril waswasil. Kita baca dari sini dari awal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul
Malikin nas. Hati-hati, ma-nya pendek. Kadang-kadang ada yang terjatuh memanjangkan ma. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ya. Fokus kita ke ikhfa. Min samar nggih, min syarri. Bas min bukan hanya min, bukan min syarri, bukan min, tapi samar ke huruf shin. Min langsung posisi lidah ke arah huruf shin. Jadi tergantung huruf depannya. Kalau nun sukun ketemu ta, maka ke arah huruf ta. Hati-hati roknya tipis. Min syarri, bukan min syarri, tapi min syarri. Min sijil. Allah mengatakan wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Kita ulangi baca wa amtarna. Ini aja wa amtarna. 3 2 1 wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Nggih. Hijaratan min, Mas Saipul. Hijaratan min dibaca apa? Kalau paham berarti, kalau bisa jawab berarti paham. Hijaratan min, ini hukum bacaannya apa? Fathatain bertemu mim. Rudi. Bian. Belum ya? Ibnu. Hijaratan min. Apa hukum bacaannya ini? Fathatain bertemu mim. Ya, idgham bi ghunnah. Meskipun bangun tidur bisa jawab. Karena memang kalau sudah tahu meskipun tidur ya tetap tahu karena ingatannya masih ada. Tapi jangan tidur ya. Dan yang tidak tidur dan belum tahu berarti harus nanti di sekolah memperhatikan Pak Guru. Pernah dapat materi ini enggak di sekolah? Belum. Rudi pernah. SMP, tapi lupa. Ya, kemarin di awal kita disampaikan bahwa hafal teori ini atau mempelajari ini sampai hafal teorinya itu hukumnya fardu kifayah teorinya. Tapi kalau mempraktekkan kita membacanya dengan benar itu fardu ain. Makanya kita kalau ngaji sejak kecil itu langsung praktek. Ini samar, ini dengung begitu. Nanti teorinya menyusul. Karena yang lebih penting prakteknya. Baik, kembali ke sini. Latihannya sudah, mim sukun sudah. Ini yang saya bilang kalau di kitab syarah dirangkai pakai kata begini. Sif dhathana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqada' zalimah. Ini huruf-huruf ikhfa. Sif diambil shotnya saja, sif diambil shotnya. Dha diambil dhanya saja. Sana diambil, pokoknya diambil huruf paling depan. Jada diambil jimnya. Syakhsun diambil sinnya. Diambil shin. Begitu. Contohnya ini Allah mengatakan yansurkum in kuntum min dzikr qauman jabbarin syai'in syahid sa'idan tayyiba. Baik, kita langsung lanjut ke babul mad.
Beliau mengatakan babul maddi wal qasr, bab tentang mad dan qasr. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Mad itu diantaranya mad lazim, mad wajib, mad jaiz, mad qasr, dan qasr itu telah tetap dalam Al-Quran. Falazimun in jaa ba'da harfin mad sakinu halaini wa bittuli yumad. Mad lazim yaitu jika datang setelah huruf mad sukun asli dalam dua keadaan, waqaf dan wasal, dengan dibaca panjang 6 harakat. Wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bil kilmati. Dan mad wajib jika datang huruf mad sebelum hamzah bersambung, berkumpul dalam satu kata. Itu mad wajib. Wa jaizun idza ata munfasila aw arada as-sukunu waqfan musajjala. Dan mad jaiz yaitu jika datang huruf mad sebelum hamzah dalam keadaan terpisah, bukan dalam satu kata. Dan mad arid yaitu setelah huruf mad bertemu sukun ketika berhenti. Kita lihat contohnya biar ada gambaran. Baik. Jadi mudahnya paling awal mad dibagi menjadi 2, ada mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i ini yang paling mudah diingat, ketika fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dhammah bertemu wawu, panjangnya 2 harakat, cuman di ayun saja, cuman di ayun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Mad far'i yaitu apabila alif, ya atau wawu bertemu hamzah atau bertemu sukun atau tasdid. Baik. Nah, ini contohnya ini. Mad far'i yang pertama namanya mad wajib muttasil, karena wajib berarti harus. Allah mengatakan idza ja alif bertemu hamzah dalam satu kata. Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini harus 4 sampai 5 harakat. Kalau berhenti 6 harakat. Kalau kita berhenti idza jaa, itu berhenti. Mad wajib, tapi jarang ada yang baca idza jaa. Mungkin di tempat lain ada ujung ayat yang begini, maksudnya begitu. Tempat lain ada ujung ayat yang mad wajib. Baik. Mad jaiz mufassil ini karena namanya jaiz, maka yang sudah faham, yang sudah bisa membedakan, bahkan hafal di luar mushaf, boleh membaca mad jaiz ini 2 harakat. Contohnya siapa? Yang sering kita temui bacaan begini, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau mad jaiznya 2 harakat semua. Coba kita lihat di YouTube. Kok tidak connect? Mana? Pawangnya mana nih? Enggak ada nih. Saya enggak bawa HP ya. Minta tolong dikonekkan Mas Tebak. Hah? Oh, yang titik. Passwordnya sama. Kita akan lihat bacaan. Oke, sudah connect. Bacaan Syekh Abdurrahman As-Sudais. As-Sudais.
surah Al-Baqarah. Baik, kita baca coba di sini. Oh, ternyata speakernya mati. Saya lupa. Tadi malam di pinjam anak-anak belum saya cas. Baik, berarti biar pakai suara proyektor. النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من Kita simak coba cari mad jaiznya. Nah, ini mad jaiz nih di sini. Dibaca 2 harakat. Ini juga 2 harakat. Ini 2 harakat nanti. Kan sesingkat itu. Kalau mau 4 atau 5 harakat harusnya lebih panjang. Innallaha la yastahi, sepanjang itu. Tapi tadi beliau sangat pendek. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini juga mad jaiz. Beliau baca 2 harakat. Harusnya kan fayaquluna madza, segitu. Tapi beliau biasa fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Coba kita simak lagi. Innallaha la yastahi. أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم. Jadi beliau yang dipanjangkan sempurna hanya mad wajib. Kalau mad jaiznya beliau milih 2. Kenapa? Hikmahnya itu biar lebih cepat. Boleh enggak begitu? Boleh, dengan syarat sudah hafal di luar kepala kapan mad jaiz, kapan mad wajib. Itu akan terbantu kalau Bapak Ibu bisa berbahasa Arab. Jadi sehingga tahu ini 1 kata, ini 2 kata, ini 1 kata, begitu. Baik. Tadi mad yang kedua mad jaiz munfasil. Yang ketiga namanya mad silah tawilah. Mad silah itu yahsabu anna ma lahu akhlada. Ini dhamir bertemu hamzah. Pokoknya mudahnya Bapak Ibu kalau baca Al-Quran sudah, kalau ada tanda panjang dipanjangkan. Kalau yang tidak ada alisnya gitu berarti mad tabi'i. Mudahnya begitu. Ada namanya mad badal. Hamzah sebelum alif di 1 kata. Ada namanya mad ard lis sukun, yaitu mad yang terjadi ketika di ujung ayat ketika diberhentikan. Maka panjang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada namanya mad lain. Li'ilafi Quraisy. Ini karena disukunkan dan ya sukun sebelumnya fathah, kemudian dimatikan di situ, diputus. Ada namanya mad tamkin. Ada mad aywad. Mad aywad itu yang fathatain begini. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ada mad farqi seperti firman Allah, qul Allahu adzina lakum
Ini 6 harokat. Ada mad lazim musaqqal kilmi atau musaqqal kalimi. Di firman Allah, alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada mad lazim mukhaffaf. Al-ana. Baik, tadi kita belum baca ya. Berarti kita harus baca. Kita baca yang di sini. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kita baca al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. 6 harakat. Ada mad lazim musaqqal harfi. Contohnya begini, alif lam mim ta sin mim. Bukan ta sin mim tapi sim, ada idghamnya. Alif lam, begitu. Ini musaqqal karena apa? Karena ada tasdid, ada idgham. Sim mim, alif lam mim. Kalau yang tidak musaqqal itu mukhaffaf, ringan. Kaf ha ya ain sad qaf nun. Begitu. Kemudian ada namanya mad silah. Innahu kana tawwaba. Mad silah kalau ketemu alif itu yang menjadi mad silah tawilah. Mad silah tawilah kalau ketemu alif atau hamzah. Ada yang mengatakan alif, ada yang mengatakan hamzah. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Kalau enggak ketemu alif pendek. Seperti tadi mana? Innahu kana tawwaba. Kemudian ada mad harful lain. 1,5 sampai 2 harakat. Alam tara kaifa. Itu ya sukun sebelumnya fathah. Ini kita percepat saja. Pokoknya Bapak Ibu biar paling aman adalah ketemu mad tabi'i baca mad tabi'i, ketemu mad yang ada alis-alisnya dipanjangkan 4 sampai 5. Tapi di ini di qul Allahu 6 harakat, waladdallin 6 harakat. Al-ana 6 harakat. Alif lam mim 6 harakat. Begitu. Kemudian kita lanjut ke matan. Kita persingkat. Kita tutup dengan bab waqaf dan ibtida. Beliau mengatakan wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah mengetahui tajwid dari setiap huruf-huruf, maka selanjutnya adalah wajib mengetahui waqaf, yaitu tempat berhentinya bacaan. Wal ibtida'i wa hiya tuqsamu idzan thalathatan tamun wa kafin wa hasan. Mengetahui tempat memulai ibtida', kemudian waqaf itu terbagi menjadi 3. Ada waqaf tam, kafi dan hasan. Waqaf tam itu berhenti dengan sempurna, kafi itu sedengan atau cukup lah, cukup. Hasan itu baik. Wa hiya lima tamma fa illam yujadu ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi. Yaitu ketika bacaan berhenti pada kalimat yang tidak ada kaitannya secara lafaz maupun makna dengan kalimat sesudahnya, atau ada kaitan secara makna
dan tidak ada kaitannya secara lafaz, maka bisa memulai bacaan dari kalimat sesudahnya. Kita percepat. Yang ingin saya sampaikan di yang ke-78. Beliau mengatakan, "Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramun ghaira ma lahu sabab." Karena tidak ada dalam Al-Qur'an waqaf yang wajib dan tidak juga waqaf yang haram tanpa memiliki sebab. Jadi, hukum asalnya kita boleh berhenti di beberapa tempat dengan syarat memperhatikan makna. Nah, cuman yang belum bisa bahasa Arab biasa ikuti aturan yang di Al-Qur'an saja. Begitu. Karena beliau mengatakan begini, tidak ada dalam Al-Qur'an waqaf yang wajib dan tidak juga yang haram tanpa memiliki sebab. Tapi yang haram nanti dijelaskan ada pengecualian. Ada pengecualian. Contohnya ini sebentar. Mana tadi? Beliau mengatakan, "Walaysa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab." Jadi tidak ada dalam Al-Qur'an yang wajib berhenti di situ, kalau enggak berdosa. Itu enggak ada. Kecuali yang memang ada sebabnya, dan ini sedikit, jumlahnya sedikit. Contoh yang berdosa kalau berhenti itu adalah ketika lafaz la ilaha illa anta, kemudian kita berhenti di kata la ilah. Ini enggak boleh ini. Karena artinya tidak ada Tuhan. Harus lanjut. La ilaha illa anta. Begitu. Atau berhenti di la taqrabus shalah. Nah, ini yang waqaf tidak bagus. Bahkan haram. Wa hadaini mithalaini lil waqfil haram. Haram kita berhenti kalau baca la taqrabus shalah. Artinya apa? Jangan mendekati salat atau jangan salat. Harusnya berhentinya di sini. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat kalau kamu sedang mabuk. Begitu. Kemudian ada satu contoh. Wa min amsilatil waqfil wajibil ladzi ya'sam tarikuhu in ta'ammada wa salahu bima ba'dahu. Dan ada satu tempat berhenti yang wajib berhenti di situ dan berdosa kalau dilanggar. Itu di firman Allah, wa la yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a. Ada tanda mimnya. Ada tanda mimnya. Yahzunka wala yahzunka qawluhum. Di sini wajib berhenti, ada mim. Jadi adik-adik kalau membaca pakai mushaf Madinah yang standar Madinah, ada mim begini, berhenti. Ini hukumnya wajib. Selain itu tidak ada yang wajib. Jadi yang dihukumi wajib berhenti adalah yang pakai mim. Apa diingat-ingat mim apa? Mandek gitu, okay? Meskipun maksudnya di sini bukan mandek, mim itu mamnu. Mamnu apa? Mamnu lanjut. Jadi faedahnya ini. Tanda yang terstandar itu tandanya ini, mim, qaf lam, shad lam, jim lam. Mim itu apa? Alamatul waqfi lazim. Wajib berhenti. Wajib berhenti. Paling pertama wajib berhenti. Qaf lam boleh berhenti, tapi berhenti lebih utama. Al-waqful jaiz ma'a kaunil waqfi aula. Boleh berhenti, tapi yang paling afdal memang berhenti, begitu. Shad lam, al-waqful jaiz boleh berhenti. Jadi semuanya itu boleh berhenti, boleh berhenti, boleh berhenti. Boleh berhenti, tapi ini lebih utama lanjut. Shad wasal. Jadi kalau kita enggak kuat itu hukum asalnya boleh berhenti.
Tapi aturannya mau berhenti di mana? Nah, itu. Jangan dikata yang tadi, jangan dikata yang la ilaha atau wala yahzunka qauluhum. Kalau berhenti di begini boleh, dan memang utamanya berhenti. Kalau di sini boleh berhenti, tapi utamanya lanjut. Kalau jim al-waqful jaiz boleh berhenti, jawazan mustawa tarafain. Semuanya sama. Berhenti boleh, lanjut boleh. Jaiz. Lam alamatul waqfi al-mamnu, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti dan tidak boleh dilanjutkan dengan setelahnya. Tidak boleh berhenti dan tidak boleh dilanjutkan dengan setelahnya. Makanya di Al-Quran Madinah jarang ada lam begini. Yang paling banyak itu di Al-Quran Indonesia. Bahkan di ujung ayat dikasih lam. Kan nggak masuk akal, masuk nggak boleh berhenti di ujung ayat begitu. Kita coba buka surah Al-Fatihah. Ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggih. Kalau standar Madinah itu boleh berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan nggak ada tanda mim tuh, nggak ada tanda lam, nggak ada tanda qaf lam. Jadi boleh di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bahkan banyak imam haram berhenti di sini. Dan di sini ada 3 cara. Boleh berhenti di sini, boleh lanjut semua, boleh berhenti di al-maghdubi alaihim. Jadi saya akan contohkan 3 cara. Cara yang pertama lanjut semua, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cara yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cara yang ketiga, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiga-tiganya ini boleh. Dan tidak ada huruf lam di sini. Kemudian an-nuqat al-musallasah, 3 titik. Namanya alamatu ta'anuqil waqf. Jadi kalau sudah berhenti di satu tempat, tidak boleh berhenti di tempat yang depannya. Kemudian ada istilah namanya al-qata', memutus, memotong. Ini disarankan adalah kalau membaca Al-Quran kita tilawah begitu, meskipun di ujung juz atau di ujung halaman, kalau maknanya belum sempurna, beliau menganjurkan sebaiknya dilanjutkan sampai makna yang sempurna. Cuman terkadang kita membacanya pakai mushaf yang enggak ada artinya dan belum tahu artinya. Ya ini dimaklumi karena memang keterbatasan begitu. Beliau mengatakan contohnya ini wa min amsilati dzalik, contohnya adalah memutus di akhir juz 8. Di firman Allah, isbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Nah, kemudian ditutup, besok lagi baca. Ini aslinya kurang afdal. Atau pas jadi imam kemudian Allahu Akbar. Itu kurang afdal. Karena apa? Karena ini di pertengahan ini adalah di pertengahan, karena ini di ujung juz 8 ini di pertengahan kisah Nabi Syuaib. Maka sebaiknya jangan dia potong di tengah-tengah. Begitu. Kalau saktah, Bapak Ibu sudah tahu ada saktah, ada imalah, ada ismam. Karena waktu yang membatasi kita, masih ada sisa berapa bab? 4 bab. Kita baca aja penutupnya. Beliau mengatakan penutup, waqad taqadda nazmil muqaddimah min liqra'il Qur'ani taqdimah. Dan telah selesai nazm muqaddimah ini yang saya susun sebagai hadiah untuk para pembaca Al-Qur'an. Abyatuha qafun wa zayun fil adad man yuhsini tajwida yaghfar bir rasad.
Jumlah baitnya ada 107. Tapi dilambangkan dengan qafun wa zayun fil adad. Kok bisa begitu? Qafun wa zayun fil adad gimana? Kita lihat di sini penjelasannya para ulama. Qafun wa zayun fil adad. Jadi orang Arab itu juga membuat angka-angka pakai urutan huruf. Mana nggih? Babut ta'at hamzatul wasl waqaf khatimah. Nah niki belum mengatakan abyatuha qafun wa zayun fil adad. Ini angka tapi dilambangkan dengan huruf. Baitnya ada qaf dan zay jumlahnya, yaitu berapa tadi? Qafun wa zayun 107. Dari mana angka 107 didapatkan dari qaf wa zay? Abyatuha, kita baca ini abyatuha qafun wa zayun fil adad. 107. Qaf itu 100 artinya. Zay 7. Kok bisa? Orang Arab punya aturan begini nih. Namanya abjad hawiz hatti kalaman sa'afaz qarashat sakhada dhadha. Nah ini abjad alif ba jim dal. Maka urutannya bukan alif ba ta sa jim kemudian alif 1 ba 2 ta 3 sa 4 jim 5 ha 6 dal 7, enggak. Pakai abjad. Alif ba jim dal. Alif 1 ba 2 jim 3 dal 4. Hawiz ha 5 wawu 6 zai 7. Maka berapa zai? 7. Qaf ini simbolnya ini qaf 100. Ini kalau dihafal begitu. Abjad hawiz hatti kalaman sa'afaz qarashat. Maka di plat-plat mobil Arab Saudi itu hurufnya pakai huruf begini. Kalau kita kan AA, AB, L, apalagi K. Mereka tentu pakai huruf Arab. Di sini yang enggak ada huruf apa? Huruf jim ada, ha ada. Wallahu alam. Pokoknya terjemahnya begitu. Maka beliau mengatakan abyatuha qafun wa zayun fil adad 107. Man yuhsini tajwida yadhfar bir rasyad. Siapa yang membaguskan bacaan Al-Qur'an dengan tajwid, maka dia akan memperoleh petunjuk. Walhamdulillahi laha khitamu summa salatu ba'du wassalamu. Segala puji hanya bagi Allah atas rahmat selesainya nazam ini. Kemudian salawat dan salam al nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah, keluarganya, sahabat dan tabi'in dan semua orang yang mengikuti petunjuknya. Selesai. Itulah ilmu-ilmu tajwid yang terkumpul dalam matan Muqaddimah Al-Jazariyah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al-Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan atas infak Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian rangkaian acara kajian Ramadan bermakna 1447 Hijriah pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Yang dapat saya sampaikan, saya ini belum melakukan
Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Kan tadi kan ada tanda-tanda. Kalau tanda